Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, Bapak Ibu jamaah peringatan Isra Mi'raj yang dirahmati oleh Allah. Terkait dengan pertanyaan Ustaz Yudi tadi, sebenarnya tadi dari guru-guru kita itu sudah menjelaskan ya, apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari peringatan Isra Mi'raj ini. Di sini kami ingin menambahkan merujuk kepada Quran surat Al-Isra ayat 60. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Jadi tidaklah kami jadikan perjalanan Isra Mi'raj itu untuk engkau hai Muhammad, kata Allah, illa fitnatan linnas, kecuali menjadi fitnah bagi manusia. Apa maksud fitnah ini? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim menjelaskan fitnah itu adalah ikhtibaran wa imtihanan, sebagai pelajaran sekaligus sebagai ujian. Ujian tentang apa? Tadi dari singgung, sebagai ujian keimanan. Siapa yang betul-betul imannya kepada Allah dan Rasul, siapa yang cuma pura-pura beriman. Apakah mereka akan sama dengan Abu Bakar in qala sadaqah, atau kemudian mereka hanyalah semata-mata orang-orang yang pura-pura beriman saja. Nah, oleh karena itu bagi kita hari ini yang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka yang penting bagi kita adalah evaluasi keimanan. Apakah keimanan kita pada saat ini sudah berada pada standar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana standarnya? Itu Allah gambarkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Ini ayat yang luar biasa yang di dalamnya Allah bersumpah, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka demi Tuhanmu, maka siapapun tidak layak untuk menyatakan dirinya beriman, kata Allah. Sampai kapan? 3 syarat terpenuhi. Yang pertama, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka yang mengaku beriman itu menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus dalam semua persoalan hidupnya. Ya. Jadi kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, itu beliau menjelaskan yuqsimu ta'ala bi nafsil karim al-muqaddasah, bahwa Allah bersumpah. Ini subhanallah, ayat yang luar biasa yang di dalamnya Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan dirinya yang maha suci lagi maha mulia, siapapun tidak layak menyatakan dirinya beriman hatta yuhakkimar rasul fi jamil umur, sampai kemudian mereka menjadikan Rasul itu sebagai hakim, sebagai solusi dalam semua urusan mereka. Apakah itu urusan pribadinya, apakah itu urusan dalam rumah tangganya, apakah itu urusan dalam kehidupan bermasyarakatnya, sampai kemudian kehidupan bernegaranya. Apakah kemudian hanya menjadikan Allah dan Rasul sebagai sumber hukum, atau justru malah mengambil sumber hukum di luar yang telah Allah dan Rasul contohkan? Ini syarat yang pertama. Belum cukup untuk kemudian kita bisa diterima keimanan di sisi Allah. Masih ada 2 syarat berikutnya. Yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, tidak didapati rasa berat terhadap apa yang diputuskan. Barangkali untuk perkara-perkara yang tidak ada resiko, kita siap untuk melaksanakannya. Bagaimana kalau kemudian itu beresiko? Bagaimana kalau itu berat? Bagaimana kalau itu bahkan mengorbankan materi kita, fisik kita, jiwa kita, harta kita? Siapa tidak? Itu ukuran keimanan yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Allah di dalam ayat An-Nisa 65 tadi, yang harus menjadi evaluasi kita pada hari ini adalah wa yusallimu taslima. Ketika keputusan itu datang kepada kita, masalah itu kemudian kita putuskan dengan usaha Allah dan Rasul, apakah kemudian kita jalankan dengan sepenuh keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah? Ataukah kata Imam Ibnu Katsir masih ada di dalamnya mumada'ah, munaza'ah atau mudafa'ah? Masih ada di dalamnya diskusi, perdebatan, apalagi penolakan. Kalau itu yang terjadi, maka standar keimanan yang Allah tetapkan itu belum kita terpenuhi. Bahkan dikunci dengan hadis yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu hadis riwayat Imam Muslim. Beliau menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabalima jitu. Tidaklah layak salah seorang menyatakan dirinya beriman sampai seluruh kecenderungannya, keinginannya itu tunduk dan apa yang dibawa. Ya, jadi ini barangkali yang penting bagi kita hari ini, karena kita memang tidak berada di masanya ketika Rasulullah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tidak sebagaimana Abu Bakar yang kemudian dengan tegas mengatakan in qala sadaqah. Tapi bagaimana sekarang dalam praktek kehidupan kita, bisakah kita menunjukkan bahwa konsekuensi keimanan kita itu betul-betul terwujud dalam 3 standar tadi? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85 Allah dengan tegas mengatakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Apakah kalian hanya akan mengimani sebahagian isi kitab ini?
ya, yang ringan, yang tidak berisiko, yang kemudian tidak ada masalah dengan diri kita, kita akan jalankan. Tetapi kalau itu kemudian berat, berisiko, akan mengorbankan materi kita, fisik kita, harta kita, nanti dulu misalnya, maka itu akan terkena ancaman. Karena kalimat ayatnya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya akan imani sebagian isi kitab, ibadah mardhanya siap, sholat, puasa, zakat, haji bahkan diurus karena uangnya banyak. Itu semuanya semangat. Tapi bagaimana dengan hukum-hukum Allah yang tadi disinggung oleh mak datuk tadi kan, perkara berkaitan dengan muamalah, ya, berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini perkara yang di dalam Al-Quran ini jumlahnya lebih kurang 90%. Ini di mana letaknya hari? Ya. Apakah kemudian kita ingkari? Apakah kemudian kita kesampingkan? Apakah kemudian kita pura-pura tidak tahu? Atau bahkan kemudian kita menganggap tidak layak diterapkan? Yang layak diterapkan hari ini katanya piagam PBB. Kan ada hari ini kan ormas yang memutuskan ya sumber hukum kita hari ini piagam PBB saja. Nah, kalau itu yang terjadi kata Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Ini Allah, ya. Jadi bukan kita yang menyampaikan, bukan dari kita, dari Allah. Jadi kalau dari Allah pasti ya, khizyun fil hayatid dunya. Khizyun itu kata Imam Ibnu Katsir itu kehinaan, dan itu datang dalam berbagai bentuk. Ya. Bencananya bisa macam-macam. Bisa bencana yang berkaitan dengan alam, bisa bencana moral, bisa bencana yang berkaitan dengan harta, ya. Kondisi ekonomi kita hari ini bisa kita lihat, ya. Itu konsekuensinya kalau kemudian justru malah yang terjadi kita tidak mengambil Islam secara totalitas. Karena ayat yang masyhur sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi pemahaman baliknya apa? Kalau ada satu saja, jangan 2, jangan 10, jangan 90%, satu saja Ustaz, yang kemudian kita tidak ambil dari Islam, itu pada hakikatnya kita telah terjerumus ke dalam langkah syaitan. Padahal syaitan itu sendiri kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Makanya wajar di dalam Quran surat Toha, ya. Jadi kita hari ini full dalil saja supaya kemudian kita bawa pulang untuk memberi semangat, ya, dengan motivasi yang didorong dengan akidah bahwa kita ini betul-betul karena Allah, karena terikat kepada perintah Allah, bukan karena siapa-siapa, ya. Apa kata Allah dalam Quran surah Taha 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, az-dzikri, kata Imam Ibnu Katsir itu adalah khalafa amri, menyelisih perintahku, kata Allah. Perintahku yang mana? Al-Quran dan As-Sunnah itu sumber hukum, ya. Gak ada yang lain yang dibawa oleh Rasul, cuma Al-Quran, As-Sunnah. Lalu apa yang dituju oleh keduanya nanti ijma' dan qiyas. Lalu wa manzaltu ala rasuli. Nah, orang yang a'rada an dzikri itu kata Allah itu a'rada anhu, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa berpaling secara keseluruhan atau kemudian berpaling sebagian, itu masuk a'rada an dzikri, berpaling. Yang kedua apa? Tanasahu, pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa, pura-pura tidak pernah mengkajinya di pesantren. Padahal semua kitab itu sudah dikaji semua di pesantren mereka. Ya, jangan-jangan yang dikaji cuma wudu, taharah, sholat, puasa, zakat, haji, kan? Sampai nikah. Bab nikah pun hanya membahas masalah hubungan suami istri saja, mohon maaf. Tapi ketika sudah masuk dalam hubungan masyarakat dan negara nggak dibahas. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa akhadha min ghairi huda, kata Ibnu Katsir, ya, mengambil petunjuk selain dari petunjukmu. Maka kalau itu yang terjadi, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka yang melakukan itu, kalau itu terjadi pada individu, maka individu tadi ma'isyatan dhanka, kehidupannya sempit. Kalau terjadi dalam rumah tangga, maka rumah tangganya jangan harap akan terwujud di dalamnya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, jangan harap masyarakat itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bisa lihat hari ini hutang kita berapa, Ustaz? 7.700 triliun. Itu Desember 2022, ya. Desember 2022 7.700 triliun. Itu berarti kalau kembali kepada ayat sudah terpenuhi, sudah. A'rada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupan kita dalam kondisi yang sempit. Jadi pilihan kita, ya, tidak ada pilihan yang lain kecuali kembali kepada Islam, ya. Kalau tidak, ya Allah hanya memberikan pilihan. Kalau tidak, khizyun fid dunya, kehinaan, atau dalam bahasa ayat yang lain ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka kata Imam Ibnu Katsir, la insyirah fi sadri wa la tuma'nina. Tidak ada ketenangan dalam jiwa. Kira-kira kalau rumah tangga tidak terikat dengan syariat, kira-kira ada sakinah mawaddah warahmah? Tidak. Itu namanya la insyirah, tidak ada ketentraman. Karena waja'ala bainakum mawaddah warahmah, sedikit saya masuk ke situ, ya. Enggak apa-apa, ya, kemana-mana sedikit, ya. Waja'ala bainakum mawaddah warahmah, itu yang menjadikan mawaddah warahmah itu siapa? Bukan si suami, bukan si istri,
Tapi Allah yang menjadikan. Kapan Allah bisa menjadikan ada di dalam kehidupan itu ada mawaddah, rasa cinta, rasa kasih sayang, si suami merasa tentram dalam istrinya, si istri merasa tentram dalam rumah tangga suaminya, dalam rumah suaminya. Itu ketika memang Allah yang menurunkan itu. Dan itu terjadi kalau kehidupan rumah tangga tadi itu dalam koridor keterikatan pada hukum syara. Maka jangan harap kalau kemudian rumah tangga hanya tahunya cuma makan sanang papat, berharap sakinah mawaddah warahmah, itu pasti jauh. Ya, ini evaluasi kita. Apalagi kalau tadi berbicara kehidupan bermasyarakat bernegara hari ini. Kalau cuma yang diurus cuma masalah haji, ya kan, sementara syariat tadi bicaranya kafah, bagaimana mungkin kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu hadir. Nah, ini evaluasi kita. Tentu setelah evaluasi ada action kita. Nah, ini barangkali itu yang mau kita bahas. Ya, jadi akan